Inilah dia 5 kasus F2L yang paling gampang banget untuk kalian para pemula. Jadi dulu juga aku seperti ini, aku juga dulu pertama kali menghafalkan F2L, ya menghafalkan 5 kasus ini. Karena kasus ini cenderung lebih mudah, karena kenapa? Karena kasus-kasus yang akan ku ajari ke kalian adalah kasus-kasus yang sebenarnya corner dan edge-nya sudah nempel, tapi cuma kebolak-balik aja warnanya begitu. Ini cenderung lebih gampang karena nggak perlu lagi nyari, langsung eksekusi aja. Kalau misalnya terpisah, nggak terpair seperti ini tapi terbolak-balik gitu, dia terpisah, corner di sini, edge-nya mungkin di sini, itu kita harus nyari lagi, belum tentu langsung bisa ngelihat di sini. Pasti harus nyari, putar-putar dulu. Nah, kalau yang sudah terpair seperti ini, itu pasti cenderung lebih mudah, tinggal eksekusi aja. Begitu. Nah, 5 kasus F2L ini yang ku ajarin ke kalian, semuanya kayak begini. Yang pertama modelnya begini. Yang kedua begini. Yang ketiga begini. Yang keempat begini. Dan yang terakhir kelima begini. Sebelum videonya aku mulai, silahkan pencet tombol subscribe dulu. Sampai 1000 subscriber, aku akan menepati janjiku. Aku akan buat turnamen untuk kalian para speedcuber dengan sub 20. Nanti di 1000 subscriber aku akan membuat video pembukaannya. Aku akan ngumumkan, aku akan menjelaskan rulesnya seperti apa. Aku akan menjelaskan syarat-syaratnya seperti apa nanti di 1000 subscriber. Makanya cepat-cepat silahkan subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tonton sampai habis, karena niat kalian di sini, kalian ngeklik video ini pasti untuk belajar. Jadi tonton sampai habis, jangan mental block duluan. Kasus yang pertama seperti ini. Ini aku akan eksekusi dari sebelah kanan, dari sisi R aja. Karena rata-rata F2L itu kalian melihat pamflet rumus pun pasti di sisi R aja, dia di sebelah kanan kita aja. Karena F2L ini mengharuskan kita mengimprovisasi sendiri gimana kita mengeksekusinya. Tidak hanya terpatok dengan rumus. Karena F2L ini sangat kompleks, sangat bisa kalian improve sendiri, sangat bisa kalian buat rumus-rumus sendiri, itu sangat boleh. Jangan terpatok dengan cara-cara yang dikasih sama pamflet atau enggak tutorial seperti ini. Kalian silahkan boleh improve sendiri begitu. Nah, biasanya caraku kalau menemukan F2L yang sudah nyatu kayak gini pasti gampang banget. Dan ini juga saran untuk kalian para pemula ya. Kalian para pemula juga harus paling enggak hafal 5 ini. 5 kasus ini, karena kasus ini itu paling gampang. Nggak perlu kalian intuisi, nggak perlu kalian nalarkan, hanya cukup menghafal rumus. Kalau yang terpisah, corner dan edge-nya terpisah, itu pasti harus menalarkan dulu, harus improvisasi dulu, harus nyari dulu, harus look ahead dulu, baru bisa kalian eksekusi rumusnya. Kalau seperti ini sudah jelas, karena sudah nyatu, tinggal eksekusi dengan rumusnya. Oke, langsung aja. Ini yang kasusnya seperti ini, aku biasanya kayak begini. Aku posisikannya kayak begini. Nggak di sini. Kalau di sini beda lagi, karena aku nanti memperbolehkan kalian, aku nanti mengajak kalian untuk improve. Ya, aku akan ngasih tahu kayak apa caranya menyelesaikan kasus-kasus yang biasa aku selesaikan lewat sisi kanan aja, R aja gitu. Kalian nanti silahkan bebas, kalian boleh improve sendiri, kalian silahkan cari rumus sendiri, kalian buat rumus mungkin bisa juga, silahkan. Dia begini, harus begini. Itu biasanya aku kayak gini. Nanti aku kasih rumusnya. Nah, biasanya aku kayak gitu. Nah, sekarang lambatnya. Oh, salah. Nah, kalau tadi dari kanan kan F, berarti kalau dari kiri silahkan kalian improve. Berarti tinggal kalian nalarin aja kayak gini. Gitu. Nah, berarti nah, begini. Biasanya aku kayak gini. F, U, R. Waduh, susah kok. Aku susah kalau lambat gitu ya. Agak sulit kalau lambat ini. Ntar dulu. Aku susah kalau ngajarin lambat tuh, agak susah. Karena aku sebenarnya nggak menghafal rumus. Aku
membiasakan rumus. Jadi bedakan menghafal sama membiasakan. Nah, lebih enak itu kalian daripada menghafal itu lebih enak membiasakan. Nanti ku lambatin aja terus ku tulis rumusnya ya. Nanti ku slow mo terus ku tulis rumusnya. Nah, biasanya aku kayak gini. Nah, begini. Itu kasus yang pertama. Nanti ku tulis rumusnya. Karena aku pasti yakin banget di komen pasti tulisin rumusnya bang. Ya, nanti ku tulisin. Kasus yang pertama tadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kasus yang kedua kayak gini. Harus putihnya ini ngadep ke kita, posisinya kayak begini. Ini kalian harus betul-betul persis begini ya kasusnya. Tapi nggak harus biru merah juga. Kalau misalnya di sini oranye biru, ya oranye biru kayak begini. Yang penting kayak begini. Modelnya itu kayak gini, harus persis seperti ini. Biasanya ditandai dengan edge sama cornernya itu ada warna yang sudah nyatu begini. Cornernya di depan kita. Kalau yang tadi yang pertama itu cornernya ada di atas. Nah, kalau begini biasanya aku menyelesaikannya kayak gini. Ini sekali lagi aku agak susah kalau lambat ya. Jadi aku cepatin, nanti aku slow mo terus aku tulis rumusnya. Nah, biasanya aku kayak gini. Nah, begitu. Nah, nanti kalian juga kalau bisa nanti kalian ikutin finger trickku. Nanti kalian kalau bisa ikuti juga finger tricknya. Harus begini. Nah, jadi jangan keseringan pindah grip. Sekarang kasus yang ketiga. Kayak begini. Ini lah kalau misalnya kalian pemula pasti kan begini. Tinggal diseberangin baru masukin kayak gini. Nah, ini caranya agak lambat sebenarnya kayak gitu. Yang lebih cepat tuh kayak gini. Kalau bisa ikutin yang kayak caraku karena ini lebih cepat pastinya. Nanti akan ku slow mo sekali lagi, ku ulang-ulang terus. Nah, begitu. Nanti ku tulis juga rumusnya. Kasus yang keempat kayak gini. Ini mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu. Ini posisinya harus kayak begini, sama yang kayak pertama tadi. Harus memanjang ke belakang kayak gini, jangan nyamping begini. Pokoknya ikutin aja lah cara aku gini. Dan juga kalian tidak perlu harus warna biru merah. Semua warna bisa, yang penting model kasusnya itu kayak gini gitu. Aku biasanya kayak gini. Nah, begitu. Dan kasus yang terakhir kayak begini. Begini ya. Ini jangan di depan sini ya, tapi di kayak gini, kayak yang tadi. Ke belakang kayak gini, putihnya ngadep ke sana. Ini kayak begini. Nah, begitu. Agak nyangkut-nyangkut ya. Gak enak juga kalau agak nyangkut-nyangkut. Nah, kayak begitu. Kalau kalian memang benar-benar pengen bisa, silahkan subscribe. Bakal ada banyak tutorial-tutorial serupa kayak begini yang gampang banget untuk kalian tiru, gampang banget kalian ikuti. Silahkan subscribe di bawah. Dan jangan lupa, kalau kalian nonton terus kalian praktekin dan kalian kalau bisa kalian catat gitu. Karena kalau kalian nyatet tuh kadang ingatnya lebih lama. Dan jangan nonton setengah-tengah, jangan skip, jangan nonton setengah-setengah, harus tonton full sampai habis. Dan kalau bisa kalian catat. Ya, mungkin cukup itu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan subscribe sekali lagi. Ya, terima kasih.